Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan menarik diri dari proses tahapan Pilpres, belakangan mengambil jalan mempertanyakan hasil Pilpres lewat jalur gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan satu-satunya jalur yang bisa ditempuh oleh Prabowo Hatta jika ingin mempertanyakan hasil Pilpres lalu yang mereka nilai penuh kecurangan. Namun mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Mahfud MD, menilai gugatan yang diajukan oleh tim Capres nomor urut 1 itu tidak akan memberikan banyak pengaruh terhadap hasil Pilpres kali ini. Cuma saya sendiri tidak merekomendasikan ke MK dan tidak usah juga penyelesaian lain. Sudahlah diterima ini kan begitu kalau saya. Karena kalau ke MK pun saya sebagai mantan ketua MK tahu bahwa itu tidak akan ada gunanya. Karena begini, kalau ada bukti Anda misalnya menggunakan KTP palsu, meskipun hati tahu bahwa Anda itu pendukung kelompok tertentu, tapi hakim tidak punya bukti bahwa Anda memilih kelompok tertentu. Sehingga MK selalu mengatakan ini terjadi pelanggaran tetapi tidak mempengaruhi hasil pemilu. Hanya gitu aja. Itu saya lebih memutus 396 kasus pemilu selalu begitu. Kubu Prabowo sebelum memutuskan membawa persoalan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi menuding sejumlah aksi curang seperti adanya keterlibatan asing, tudingan terjadinya kecurangan yang sistematis, serta adanya 5.000 lebih TPS di Jakarta yang harus melakukan pemilu ulang. Namun belakangan tudingan itu dibantah oleh KPU dan Bawaslu. Pengamat dari Perludem, Ferry Junaidi juga mengatakan hampir semua keluhan yang disampaikan oleh kubu Prabowo Hatta sudah diklarifikasi oleh KPU dan Bawaslu. Menurutnya penyelenggaraan pemilu kali ini lebih transparan dibandingkan Pilpres sebelumnya. Kalau kami kan melihat dan memantau seluruh proses ya, baik proses penyelenggaraan pemilu maupun dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Kalau Perludem menganggap bahwa prosesnya sudah berjalan cukup baik. Jadi kalau misalnya ada tuduhan bahwa KPU tidak cukup terbuka, tidak akomodatif, menurut saya tidak pas gitu kan. Karena sepanjang pemantauan kami dalam proses rekapitulasi itu, mereka sangat akomodatif untuk kemudian bahkan di dalam proses rekap itu mereka membuka data di lapangan. Dan beberapa misalnya dituduhkan soal kecurangan di beberapa daerah itu juga kemudian diklarifikasi tidak terjadi. Sebagai contoh gini, misalnya kasus tidak dilaksanakannya pemilu di Papua ya, kami menilai semuanya sudah clear, jelas. Memang pada 9 Juli yang lalu, seperti Yahukimu itu tidak ada pemilu ya, karena keterlambatan logistik. Nah karena itu ada namanya pemilu susulan yang sudah dilaksanakan, semuanya dilaksanakan kecuali 2 distrik di Kabupaten Duga. Nah itu pun di dalam proses rekapitulasi di tingkat provinsi, itu sudah diklarifikasi. Proses di Mahkamah Konstitusi akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Syarat adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif harus bisa dibuktikan oleh kubu Prabowo Hatta dalam gugatan kali ini.